Saudara-saudara dan para peserta didik sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita untuk memahami ajaran Yesus. Pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas adalah Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, materi sebelumnya kita sudah melihat Perjanjian Lama, saat ini kita akan mendalami Perjanjian Baru. Apa itu dan bagaimana? Kita akan lihat satu persatu. Tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, Anda bisa mengerti bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru itu apa saja. Yang kedua, mengapa sih disebut Perjanjian Baru? Dan yang ketiga, proses tulisan kitab suci Perjanjian Baru itu terbentuknya bagaimana? Yang keempat, manfaat kita mempelajari Perjanjian Baru itu apa sih? Sampai harus dibahas dan malah ada kursus-kursus kitab suci yang membahas bagian-bagian kitab suci. Dan yang kelima, bisa mendalami paling tidak satu hari itu satu ayat kitab suci, yaitu kesannya apa dan mengapa kalian itu berkesan terhadap ayat tersebut. Kita akan lihat bagian-bagian yang ada di dalam kitab suci. Masih ingatkan bagian-bagian dalam kitab suci Perjanjian Baru yang pernah kita singgung pada sebelumnya. Nah, inilah bagian-bagian di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu adalah Injil. Injil terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka kalau membaca kitab yang lain, misalkan Kisah Para Rasul, jangan bilang bacaan dari Injil Kisah Para Rasul, itu salah. Injil itu hanya ada 4, apa saja? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil. Nah, setelah Injil itu apa? Di dalam kitab suci susunannya setelah Injil adalah Kisah Para Rasul. Masih ingat kan? Kisah Para Rasul itu isinya tentang apa? Kisah Para Rasul itu isinya secara khusus bicara mengenai sejarah terbentuknya gereja awal, gereja perdana, gereja purba orang menyebut. Yaitu jemaat yang dibentuk, didirikan oleh para rasul. Kalau kita membaca kisah para rasul, jemaat-jemaat ini ada lahir di luar Yerusalem. Mengapa? Kisahnya setelah Yesus itu wafat, lalu Yesus naik ke surga, para murid Yesus itu dikejar-kejar, akan dibunuh dan mereka lari keluar dari Yerusalem. Maka di tempat pelarian keluar dari Yerusalem itulah mereka mewartakan siapa Yesus, apa karya-karyanya, dan siapa Yesus dan apa karya-karyanya kan diceritakan di 4 Injil itu. Maka para rasul yang lari keluar dari Yerusalem itu mewartakan Injil, artinya mewartakan Yesus dan karya-karya Yesus. Nah, setelah kisah para rasul, susunannya adalah surat Paulus. Nah, surat Paulus ini ada 14. Nah, mengapa ini disebut sebagai surat Paulus? Ini disebut nomor 1 sampai nomor 14 disebut surat Paulus karena diyakini, ditulis oleh Paulus. Diyakini. Kalau diyakini berarti tidak persis dong. Ya. Tetapi walaupun itu tidak persis, menjadi perdebatan, menjadi diskusi. Tetapi kanonisasi
penetapan ini sebagai kitab suci ditetapkan juga surat-surat yang 14 surat ini ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus dengan maksud dan tujuan untuk membangun iman jemaat, iman gereja perdana. Penting ya. Iman jemaat, iman gereja perdana. Ya. Kenapa? Karena nanti akan berbeda dengan surat apostolik. Nah, selain surat Paulus ada yang disebut juga surat apostolik. Surat apostolik, surat kerasulan. Atau kadang juga disebut surat katolik. Surat apostolik. Yaitu surat-surat yang ditulis untuk pengikut Kristus secara umum, tidak terbatas pada jemaat. Kalau surat Paulus kan misalkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus, ini misalkan. Lalu misalkan juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, misalkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan seterusnya. Nah, sementara kalau surat Katolik itu untuk umum siapa saja. Di sini ditujukan kepada umat secara umum dan ditulis oleh rasul-rasul tertentu. Contoh, ada di sini ada 7. Surat Rasul Yakobus yang pertama, surat Rasul Petrus yang pertama, Petrus yang kedua, dan seterusnya. Nah, isinya ini adalah membangun iman umat. Kalau ini adalah jemaat, ini adalah umat. Umat itu umat yang percaya kepada Yesus di mana saja. Tidak terbatas pada jemaat tertentu. Nah, kitab suci perjanjian baru itu ditutup dengan satu kitab namanya kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu apa sih isinya? Itu isinya itu vision. Isinya itu sebuah penglihatan dari penulis mengenai akhir zaman. Maka kalau Anda membaca Wahyu itu banyak sekali simbol-simbol, lambang-lambang. Siapa yang menulis? Diimani, diyakini yang menulis adalah Yohanes. Tapi ingat, ini bukan Yohanes Pembaptis. Ya. Ini apakah Yohanes Rasul? Ini pun menjadi sebuah diskusi dan perdebatan. Nampaknya ini adalah Yohanes yang sangat dekat dengan murid Yesus Yohanes. Dan ini ditulis di Pulau Patmos. Nah, ini mengenai bagian-bagian dari kitab suci perjanjian baru. Bagian pertama Injil, ada 4. Isinya tentang apa? Tentang siapa Yesus dan ajaran-ajarannya. Lalu yang kedua, kisah para rasul. Isinya apa? Isinya tentang sejarah terbentuknya jemaat perdana, jemaat purba, gereja awal. Nah, ada 2 rasul besar yang diceritakan di kisah para rasul, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Setelah itu adalah epistola atau surat-surat Paulus. Ini ada 14. Nah, ini ditujukan untuk membangun jemaat, ya. Setelah itu ada surat apostolik yang ditujukan untuk umat secara umum, tidak terbatas pada jemaat. Dan yang terakhir adalah Wahyu yang isinya adalah penglihatan atau vision. Di situ banyak lambang sekali. Ya. Kenapa sih disebut perjanjian baru? Nah, itu pertanyaan penting. Kenapa disebut kitab suci perjanjian baru, Holy Bible New Testament? Ya, bukan, sorry. Apakah karena kitab sebelumnya disebut perjanjian lama, sehingga setelah yang perjanjian lama disebut perjanjian baru? Tidak demikian sebenarnya. Tidak hanya demikian. Yang lebih mendasar adalah pertama karena perjanjian Allah dengan manusia ini dilakukan secara baru di dalam kitab suci perjanjian baru, yaitu dengan perantaraan putranya, yaitu Yesus Kristus perjanjian itu. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu
perjanjian antara Allah yang dilakukan dengan para nabi. Dalam perjanjian baru dilakukan Allah dengan putranya. Alasan yang kedua, di dalam perjanjian lama, perjanjian itu menggunakan apa? Darah binatang. Nah, sementara di dalam perjanjian baru itu menggunakan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus sendiri, saudara. Darah Yesus sendiri. Nah, itu. Nah, sementara itu, yang ketiga, perjanjian ini diikat dengan menggunakan hukum kasih dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama menggunakan hukum Taurat. Nah, yang keempat, perjanjian ini untuk semua orang di dalam perjanjian baru, untuk semua manusia, bahkan alam ciptaan, semua kosmos. Nah, sementara di dalam perjanjian lama itu adalah untuk siapa? Hanya untuk orang Yahudi. Inilah perbedaan sebenarnya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, tetapi 4 alasan ini lebih dimaksudkan mengapa disebut sebagai perjanjian baru. Oke, proses terbentuknya kitab suci perjanjian baru bagaimana sih? Sebenarnya proses terbentuknya juga sama seperti perjanjian lama. Ada tahap awal yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan pewartaan Yesus itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dia diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menulis mengenai siapa Yesus dan karya-karyanya. Maka ini sebenarnya menjadi sebuah refleksi teologis. Refleksi teologis itu apa sih? Tulisan berdasarkan pengalaman iman akan Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Maka keempat Injil, saya contohkan di 4 Injil saja ini ya. Masing-masing Injil itu mempunyai fokus yang berbeda karena ini refleksi iman dari penulisnya. Contoh Matius. Matius itu merefleksikan, menulis Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai orang yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia bangsa Israel. Itu Matius. Setelah Matius, Markus kita lihat. Markus merefleksikan Yesus sebagai hamba. Sebagai hamba kalau dibaca. Maka banyak sekali Markus menulis akhir hidup Yesus. Lebih dari separuh di dalam Injil Markus itu menceritakan masa-masa akhir hidup Yesus sebagai seorang hamba yang direndahkan tapi menerima itu. Nah, Lukas merefleksikan siapa? Merefleksikan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia yang menyelamatkan orang yang hilang. Itu Lukas. Nah, kalau Lukas lebih memfokuskan, merefleksikan Yesus sebagai anak manusia, berbeda dengan Yohanes. Yohanes merefleksikan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang menjadi manusia, inkarnasi. In itu masuk, korpus masuk ke dalam tubuh manusia, Allah yang menjadi manusia. Maka 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau dibaca secara keseluruhan, secara utuh, keempat Injil ini memberikan gambaran yang lebih lengkap siapa sesungguhnya Yesus itu. Maka saudara-saudara, adik-adik, dan kaum remaja semuanya, kita tidak bisa hanya membaca satu Injil. Kita mesti membaca semua Injil itu. Nah, itu. Lalu tahap kedua itu adalah yang disebut tahap kanonisasi. Masih ingat nggak? Kanonisasi. Kanonisasi itu sebagai sebuah proses tulisan
ditetapkan menjadi kitab suci, yaitu proses sebuah tulisan ditetapkan menjadi kitab suci, dan yang menetapkan bukan satu atau dua orang, tetapi konsili para uskup. Nah, jadi rapat semua uskup di seluruh dunia menetapkan ini tulisan yang bisa diterima sebagai kitab suci, ini yang tidak, dan seterusnya. Nah, catatan penting pertama, tulisan kitab suci, entah itu perjanjian baru maupun perjanjian lama, adalah diinspirasi oleh Roh Kudus. Yang kedua, tulisan itu dipengaruhi oleh latar belakang penulisnya. Kalau kalian menulis sebuah buku yang kalian tulis itu pasti dipengaruhi oleh latar belakangmu. Kalau kamu mempunyai bidang keilmuan kedokteran, buku yang kamu tulis itu dipengaruhi oleh bidang ilmu dokter. Nah, di dalam Injil ini ada seorang tabib atau seorang dokter, yaitu Lukas. Maka dia selalu mengatakan melalui Yesus, mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang hilang. Bukan orang yang sehat membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit. Yang ketiga, untuk mengerti pesan yang ada di dalam kitab suci, kita harus mengerti apa konteksnya. Yang dimaksud adalah tempatnya, waktunya, budayanya, penulis dan tulisan itu. Jadi untuk memahami Injil Matius, kita harus tahu tempat di mana Injil Matius itu ditulis, waktunya kapan, budayanya itu apa gitu. Dan itu ditujukan untuk siapa, kita harus pelajari itu. Dan untuk mempelajari itu biasanya memang ada sekolah khusus atau ada kursus-kursus khusus yang memberikannya. Oke. Manfaat. Nah, ini penting. Manfaat kita mempelajari kitab suci perjanjian baru. Tidak sedikit orang yang mengatakan, saya tuh susah loh memahami, mengerti maksud dari Injil-Injil itu, dari ayat-ayat itu. Nah, maka juga ada sebuah tuntunan bagaimana kita bisa memahaminya selain melalui kursus. Itu kita bicara mengenai manfaat. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, ya mana ada manfaatnya ya. Maka kalau kita membaca kitab suci, kita harus mengerti caranya bagaimana. Pasti Tuhan akan membantunya. Nah, pertama, begini manfaatnya. Kitab suci itu kan sumber iman. Jadi sumber iman kita ini orang Katolik ada 3. Pertama kitab suci, kedua tradisi, ketiga ajaran gereja. Nah, kitab suci sebagai sumber pokok iman kita, manfaatnya adalah kita semakin mencintai Yesus. Kalau kita mempelajari kitab suci perjanjian baru, kita harus semakin mencintai Yesus. Manfaat yang kedua, kita semakin menghayati bahwa ajaran-ajaran Yesus itu adalah ajaran kebenaran. Kalau kita mau berjalan di jalan yang benar, dengarkan ajaran kitab suci. Kalau kita mau menjadi orang benar, dengarkan kitab suci. Kalau kita mau masuk di dalam kebenaran, bacalah kitab suci. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kita bisa memahami secara rasio bahwa keselamatan itu sebuah proses. Keselamatan itu proses panjang di dalam sejarah umat manusia. Artinya dengan mempelajari kitab suci perjanjian baru, kita semakin yakin bahwa Allah sudah merencanakan sejak awal mula keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan manusia itu proses perjalanan panjang, mengalami jatuh bangun, dosa, dan seterusnya. Banyak manusia. Tapi manusia yang berdosa pun akhirnya bertobat. Karena Allah Maha Rahim. Banyak sekali di dalam kitab suci perjanjian baru diceritakan. Orang-orang berdosa, orang-orang salah jalan, akhirnya kembali bertobat. Itulah sejarah keselamatan. Jadi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita harus kembali kepada jalan yang benar. Oke, keempat, kita bisa memaknai
setiap penderitaan yang kita alami, jika dipersatukan dengan penderitaan Yesus, itu akan bermakna keselamatan. Ini penting. Banyak sekali orang yang tidak tahan terhadap penderitaan, akhirnya mencari jalan pintas. Entah itu ada loh yang melakukan bunuh diri karena nggak tahan penderitaan. Ada loh orang yang nggak tahan penderitaan lalu keluar dari gereja. Ada loh orang yang tidak tahan dalam penderitaan lalu mencari pesugihan-pesugihan. Dan seterusnya. Jadi dengan kita sebenarnya mempelajari kitab suci, kita bisa memaknai bahwa setiap penderitaan yang dialami oleh manusia, oleh kita, itu mempunyai makna untuk keselamatan diri kita dan orang lain jika penderitaan itu disatukan dengan penderitaan Yesus. Nah, yang kelima, kita semakin mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang memang menebus manusia. Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi dia adalah anak Allah. Tapi dia bukan hanya anak Allah, tapi dia juga manusia. Waduh, bingung loh. Iya. Ingat 4 Injil tadi itu. 4 Injil tadi menggambarkan Yesus dari berbagai macam fokus. Tadi Matius, Markus, Lukas menggambarkan Yesus itu sebagai seorang hamba, seorang manusia. Maka penderitaannya benar-benar sakit. Lalu Yohanes merefleksikan dia adalah anak Allah. Anak Allah yang mau turun ke dunia menjadi manusia supaya dekat dengan manusia, dia bisa merasakan manusia, penderitaan manusia, dia menjadi manusia, dia mempunyai daging. Nah, maka dengan kita mempelajari kitab suci perjanjian baru, kita semakin mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang menebus manusia. Dia menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Sehingga setiap kali kita menderita, kita sedih, kita mengalami ketidakberdayaan, kita bisa berkata kepada Yesus, Yesus, Engkau sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Engkau tahu penderitaanku ini, dan aku percaya penderitaanku tidak akan sia-sia karena aku persembahkan kepadamu. Dan aku yakin Engkau akan menguatkan aku untuk setia menanggung penderitaan. Nah, gitu harusnya. Oke. Dan yang keenam, manfaatnya kita bisa semakin mengimani bahwa Allah itu tidak menghukum manusia. Ini berbeda sekali dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Allah diceritakan begitu luar biasa dahsyat. Allah yang pemarah. Bahkan Musa pun ketika melihat Allah yang menampakkan diri dalam bara api, semak belukar yang ada nyala api tapi tidak terbakar, di situ Musa terpelungkup, tidak mampu berani melihat. Karena siapapun yang melihat Allah dalam perjanjian lama, pasti manusia itu mati. Allah itu tremendum, dahsyat. Kadang hadir dalam petir luar biasa dan Allah yang menghukum. Tapi dalam perjanjian baru tidak. Perjanjian baru menceritakan Allah yang berbelas kasih, Allah yang tidak menghukum manusia, Allah yang mau menyembuhkan, Allah yang memberi makan, Allah yang membangkitkan. Luar biasa. Luar biasa. Itulah Allah kita di dalam perjanjian baru yang hadir dalam diri Yesus. Dan yang ketujuh adalah supaya kita bahagia, supaya kita masuk di dalam kerajaan Allah saat ini, bisa merasakan kerajaan Allah, bukan hanya nanti setelah kita meninggal. Itu manfaat kita mempelajari kitab suci perjanjian baru. Kalau dilihat dari manfaat yang begitu luar biasa ini, ada 7. Dan yang sangat enak, sangat menarik, sangat luar biasa ini, dari 7 ini, tentu kita akan semakin semangat untuk mempelajari kitab suci perjanjian baru dan membacanya. Maka kita harus semangat. Oke. Berikutnya, menangkap pesan kitab suci. Orang mengatakan susah loh memahami kitab suci. Susah loh mengambil hikmahnya atau pesannya. Yang benar,
Susah karena membacanya hanya satu kali. Susah karena apa? Karena membacanya sambil lalu. Susah apa? Karena tidak direnungkan, bacanya seperti baca novel. Susah loh, kenapa? Ya karena Anda tidak mencintai gitu. Tapi kalau saya mencintai, saya membacanya di dalam keheningan, saya membacanya pelan-pelan dan beberapa kali saya ulangi, saya membacanya seperti saya mendengarkan seorang guru master bicara kepada kita, maka pesannya akan mudah dipahami. Nah, penting banget kita rajin membaca kitab suci karena akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia pada Allah. Baca kitab suci. Setiap baca kitab suci, kita bisa menangkap minimal satu pesan saja. Katakan pada dirimu, setiap membaca kitab suci, saya mau menangkap satu pesan untuk diriku. Nah, luar biasa. Kalau saya 2 hari, kalau setiap hari saya baca kitab suci, berarti setiap hari saya dapat satu pesan. 1 tahun saya dapat 365 pesan. Luar biasa. Oke. Misalnya, ini contoh yang saya buat untuk diri saya. Nanti kalian juga akan saya minta buat. Contoh dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ini kisah yang menceritakan apa? Menceritakan Yesus ditemukan di dalam bait Allah pada umur 12 tahun. Nah, ini Lukas bicara. Di sini saya tampilkan 1, 2, 3, 4 ayat. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jadi ceritanya kan waktu itu Yesus diajak ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah. Setelah perayaan Paskah, ini perjalanan 3 hari loh dari Nazaret ke Yerusalem. Mereka pulang, pikir Maria dan pikir Yosef, oh Yesus itu berjalan bareng saudara sanak keluarganya. Setelah sampai di Nazaret, kok Yesus tidak ada? Nah, mereka belum istirahat pun mereka balik lagi ke Yerusalem mencari. Bayangkan 3 hari lalu, balik lagi 3 hari, 6 hari, 1 minggu perjalanan. Melihat Yesus di bait Allah, ibunya ngomong begini, "Nak, mengapa engkau melakukan ini? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kamu bisa bayangkan, maknya udah capek ngomong, "Kok kamu begitu? Maksudnya kok nggak ngomong kalau kamu ada di sana di sini? Aku dan Bapamu cemas mencari engkau." Yesus jawab, "Mengapa engkau mencari aku?" Coba, mengapa engkau cari aku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Maria dan Yosef tidak paham mengapa Yesus seperti itu. Nggak paham. Tapi apakah Maria dan Yosef marah karena nggak paham? Kau mengerti saya lah, mengerti kami lah. Bukan begitu. Reaksi Maria lihat. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria menyimpan semua perkataan-perkataan yang dia dengar yang gak enak dari Yesus pun disimpan di dalam hatinya. Ini yang membuat saya terkesan. Lalu pesannya apa? Ini kesan saya. Bunda Maria adalah kesan saya ya. Bunda Maria itu adalah ibu yang sangat sabar. Dia berusaha mengerti anaknya. Maria itu orang ibu yang tidak menuntut untuk dimengerti, tapi berusaha mengerti anaknya. Ini luar biasa. Pesannya apa? Agar saya, kalau saya baca ini, saya lingkarin merah itu, agar saya pun belajar sabar. Belajar berusaha untuk mengerti bahasa anak-anak saya dan kondisi mereka. Ini pesan yang saya tangkap dari bacaan ini. Nah, sekarang buat refleksi. Kalian cari satu perikop itu bacaan dalam perjanjian baru ya.
Satu perikop misalkan bab 1 ayat sekian sampai sekian itu namanya perikop. Yang tadi saya sebutkan itu juga Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Nah, itu misalkan itu perikop. Nah, kamu cari perikop, satu perikop dan itu kamu baca. Nah, lalu tulis ayat yang mengesan. Tadi kan saya menulis melingkari ayat yang saya mengesan bagi saya. Dan Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Ini kan yang membuat saya terkesan. Kamu cari yang terkesan ayat mana itu ditulis. Dan berilah alasan mengapa kalian terkesan. Mengapa terkesan? Dan apa pesan yang kamu tangkap dari kalimat yang mengesan itu, paham? Nah, itu jawabanmu itu ditulis di kolom komentar YouTube. Mengapa sih kok ditulis di situ, bukan di tempat lain? Untuk menjadi pewartaan bagi orang lain yang nonton YouTube ini. Orang lain akan membaca komentarmu dan dia bisa menangkap pesan yang kamu tulis. Ini artinya kamu sudah menjadi seorang pewarta. Nah, menjadi seorang pewarta. Nah, itu terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan, mempelajari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada silahkan, jika tidak, mari kita tutup pertemuan ini dengan membuat tanda salib dan mendoakan kemuliaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.